Oke, sudah. Murah pikir Mika iki. Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola Persembahan dari Jogja bersama kami bertiga, ada saya Bahana, Pak Nanto dan juga Lord Kopong. Ini ada spesial ini. Temanya Kopong mau cerita UE ke Ternate ini. Ya, Bong, kamu UE Ternate. Gaji UMR Jogja, UM Ternate. Oke, hari ini kita akan bahas soal PSS Sleman, di mana PSS akan main kandang lawan Borneo tanggal 15 September ya. Tinggal 2 minggu lagi lah, sekitar 2 minggu lagi. Bagaimana persiapannya PS Sleman, langsung saja kita tanyakan ke Kopong. Sebelumnya ada kabar tidak mengenakan bahwa PS Sleman resmi didenda dan juga larangan supporter tidak boleh hadir ke stadion selama 2 pertandingan kandang. Berarti lawan Borneo sama lawan apa kedua? Kok Borneo? Balikpapan, Persibo Balikpapan dan Sidoarjo, Delta Sidoarjo. Ke Pak Anwar dulu, gimana Pak? Hukuman PSS Sleman. Ini hukuman waktu pertandingan penutup ya, Bang? Ya, lawan Persija. Lawan Persija ya. Waktu itu yang menang berapa? 3-2 apa 2-1 ya? 2-1, Pak. 2-1 ya. Ini konsekuensi ya, Bang ya. Ya. Jadi kan dari awal kita sudah memprediksi kalau itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan itu pasti yang paling jelas kan denda. Ya. Nah, denda ini pasti akan diakumulasikan di musim berikutnya. Kan musim kemarin udah selesai karena itu pertandingan terakhir kan. Nah, ini nggak enaknya kan seperti itu. Jadi ini berutang denda, berutang hukuman kan. Nyaure musim ini ya di Liga 2. Ya seperti kasus sebelumnya kan. Tapi kalau ini kan nggak terlalu berat. Kalau yang di musim lalu ini kan minus 3 poin, dikurangi 3 poin akibat kasus pengaturan skor ya. Match fixing di pertandingan kompetisi silam ya, kompetisinya udah lama sebenarnya. Ini harus dipikul oleh tim ini sekarang. 2 pertandingan berarti kandang semua ini. Kandang semua. Tanpa adanya penonton. Ini cukup berat ya, Bang ya. Berat, Pak. Berat karena kita tahu semua supporter PSS ini supporter yang sangat fanatik. Mereka itu setia mendukung timnya, dan pemain pasti juga akan senang banget kalau didampingi supporter ya. Nah, sekarang harus sendirian nih di dalam stadion. Meskipun tentu juga banyak pendukung yang berdoa juga menonton juga di luar stadion atau nonton bareng lah gitu kan. Ini tapi kan mental PSS ini di musim lalu juga sering seperti itu kan. Jadi saya pikir juga ya ada ada impactnya, tapi kita lihat juga PSS juga sudah siap kok menghadapi ini. Nah, ini yang paling menarik kan nanti tinggal pada sisi teknisnya saja. Di 2 pertandingan sebelumnya kan kita harus away dulu atau sudah langsung tandang nih, Bang? Kandang, Pak. Kandang ya? Langsung kandang. Berarti pertandingan pertama tanpa ditemani oleh supporter. Ini ya cukup disayangkan lah, tapi ya apapun ini sudah terjadi. Dan kemungkinan nanti juga kita nggak bisa mendengar lagi nyanyian dari PCS ya di dalam stadion saat 2 pertandingan kandang ini ya. Tapi ya pokoknya life must go on ya kan. Kompetisi juga harus tetap berjalan karena target dari PSS ini kan promosi ya, Pak. Langsung promosi, Pak. Langsung promosi. Jadi tidak usah berlama-lama di Liga 2. Langsung kalau bisa langsung promosi. Ya mungkin itu aja, Pak. Ya. Oke, PSS tanpa supporter tapi masih ada Lord Kopong ya. Mewakili ribuan supporter ya. Bong, apa reaksi dari manajemen, Bong, tentang hukuman ini? Kalau kemarin saya tanya ke Dustra, ya tentu saja 2 pertandingan tanpa ada supporter ini sangat menyakitkan, Mas. Menyakitkan. Itu tidak baik buat tim. Itu sangat menyakitkan. Karena kan mau tidak mau kan harus mengawali tanpa supporter ini kan sangat berat perjuangannya di lapangan teman-teman pemain ini. Tapi apapun itu, yang jelas Coach Dustra ini tetap bagaimana caranya bisa memompa motivasi teman-teman pemain agar bisa tetap fight lah walaupun tanpa supporter di laga-laga awal besok.
Kalau secara persiapan sih tim sudah melakukan persiapan secara biasa ya, setiap hari. Ini kalau sekarang ini seminggu ini di YIS karena lapangan Pakem Binangun yang biasanya untuk latihan PSS ini dipakai untuk Piala Suratin. Seminggu ini di YIS terus. Persiapan seperti biasa dan secara persiapan baik fisik, taktik, mental, teknis itu sekarang Coach Ustra nyebut sudah 90%. Pemain sudah siap semua untuk menghadapi Championship musim 2025-2026 ini. Ya kita berdoa sajalah, harapannya besok di 2 laga awal ini PSS bisa meraih poin penuh. Artinya walaupun tanpa dukungan dari supporter, ini teman-teman Sembada ini tetap bisa meraih poin penuh dan ini bisa menjadi kado di awal musim untuk teman-teman supporter. Tapi meskipun begitu ya Coach Ustra ini tetap terus berdoa Mas. Terus berdoa bagaimana caranya kan, semoga saja besok di laga ketiga, keempat kandang itu teman-teman supporter ini tetap bisa menunjukkan kembali menunjukkan dukungan penuhnya untuk tim. Karena mau tidak mau bagi Coach Ustra, PSS Sleman ini tetap butuh dukungan dari teman-teman supporter. Iku tuh cedak rai lah ngomong. Enggak usah. Ini kisah. Tapi ya udah cedak. Oh iya. Aku tidak nemplek lho. Ya dia jadi implok. Ya selain hukuman dua laga tanpa supporter ya di kandang, ada juga ini ya denda uang ya. Denda berapa itu? 270 juta sama 25 juta. 270 juta. 300 juta total. Apa itu? Bangkrut lo berarti? Ya enggak, lo kan lebih kaya dibanding musim lalu toh Bang. PSS ya. Enggak mungkin lah dengan 300 juta PSS ini bangkrut. Ya toh. Kopong 300 juta ya bingung. Ya. Karena kan dulu kan denda itu kan ini gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija. Oh, itu satu. Dendanya berapa? 25 juta. 27 juta. 270 juta sama 270 itu apa? Yang flare. Nah, ini kurang kayaknya yang flare itu sama ini ya supporter ini menjatuh banner sama 25 juta kayaknya ini ini bukan Pak yang spanduk provokatif itu yang pada manajemen itu kayaknya itu ya. Oh itu didenda kayak gitu. Iya, sekarang apa kok didenda? Kan aspirasi kan untuk internal bukan untuk PSSI atau I-League gitu. Nah itu kurang paham Pak, karena kan sekarang kan kayaknya kan ya musim lalu lah, dari musim lalu itu saya sudah mendengar bahwa banner-banner provokasi baik di waktu di laga kandang itu tidak boleh ada banner-banner provokatif ya menjelek-jelekan apapun, provokatif, rasis apa itu nggak boleh. Jadi termasuk untuk kritik terhadap internal ini juga nggak boleh gitu? Nah kemungkinan juga seperti itu Pak. Ini kalau spesifiknya kurang tahu itu hukumannya itu seperti apa dari Komdis PSS itu. Dan hukuman ini apakah dibayarkan oleh PSS atau dikurangkan dari subsidi dari I-League ke klub ini, Bang? Kayaknya membayar dari klub sendiri Pak, langsung bayar. Tenane, kamu udah konfirmasi belum? Belum. Nah, gitu. Karena kan ya Pak ya, waktu Pak Manajer Leo dulu kan juga sering, maksudnya mendapat hukuman seperti ini, juga sering. Ya nyuwun sewu teman-teman, kadang kan OB ya karena kan loyalitasnya, kadang-kadang OB kan itu kan juga terkait larangan OB kan itu juga tim dari Sleman kan juga mendapatkan hukuman. Kayaknya juga langsung dari timnya itu nggak masalah. PSS Sleman nggak coba untuk banding? Apa? Untuk banding gitu. banding itu apa sih? Pembelaan atau? Iya, ada upaya enggak? Belum, nggak ada upaya. Kayaknya ya udah menerima aja karena kan emang udah tersorot di berbagai media atau pas itu Mas. Ya, nanti kalau banding malah diperberat, malah repot. Iya makanya. Karena banding itu kan nggak selamanya meringankan. Iya. Tapi justru malah diperberat juga bisa. Bisa. Ya pihak-pihak yang kuasai saya ampuh. Nah terus gimana Bang dari manajemen sendiri? Ini sudah dibayar atau memang masih nunggu nanti atau gimana? Ini proses pembayarannya piye toh? Ya proses pembayarannya kurang paham ya Pak. Maksudnya alur pembayarannya ya apakah kalau belum dibayar nggak boleh main atau gimana? Enggak sih, kalau menurut saya di musim-musim lalu itu kan juga banyak ya hal-hal serupa ya. Ini bisa langsung terselesaikan. Bisa langsung terselesaikan karena kan tahu sendiri lah PSS Sleman ini dengan banyak sekali sponsornya kan. Teman-teman supporter juga loyal. Langsung bisa terselesaikan kok. Pak Leo juga musim lalu juga bilang seperti itu. Terus berarti ini dari Panpel sendiri kan berarti zero pemasukan ya? Zero untuk 2 pertandingan yang ini. Kira-kira ada kerugian berapa Bang kalau dari 2 pertandingan ini
Kamu sudah tanyakan belum? Belum Pak. Wah, potensi dari pendapatan tiket itu kan? Belum Pak. Coba besok tak konfirmasi ke Panpel sama ke manajernya ya. Ya berarti kan kerugiannya tikel pindo no Bang? Oh ya miliaran Pak. Iya nggak sampai miliaran. 20.000 kali tiketnya piro? Ya wis. Tiket 50.000 tuh kayaknya. Ono sing 100 barang Mas. Ada yang 100. Ya taruh 50.000 lah. Ya rata-rata 105 lah. 100.000 lah di rata-rata semuanya ya. 1 miliar hilang. Iya. 1 miliar hilang dari bisa. pendapatan itu ya. Iya. Belum lagi nanti kan bayar lapangan sama nyewa keamanan itu kan juga bayar. Jadi nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa dikonversi dari pendapatan tiket ya Bang? Iya Pak. Operasional ya. Gede. Gitu. Terus dari tim gimana Bang? Apanya Pak? Pemain-pemain sudah mendengar ini atau belum? Sudah tahu semua. Sudah tahu semua dari responnya gimana? Ya tetap ya mau bagaimana lagi Pak? Mau bagaimana lagi ya, karena kan sudah hukuman sudah dijatuhkan ya, mau gimana lagi ya, mau tidak mau pemain harus bisa menerima toh Pak. Mau gimana lagi, pemain itu tetap harus bisa fight lah apapun caranya, karena kan teman-teman pemain ini kan ibaratnya kan sudah profesional toh Pak. Apapun itu, dalam kondisi apapun itu mereka tetap harus bisa berjuang lah, walaupun tanpa kehadiran penonton, karena kan ya mengingat lagi PSSI ini targetnya kan akan segera kembali promosi. Dari supporter nggak ada komentar ya? Belum ada Mas. Oh ya, dan terakhir kali kesiapan squad tim menurut Pak Kim, Mas Kim, ada beberapa yang dilepas ya Bang? Ada 3 main dilepas. Dua dipinjamkan, 1 mengakhiri kontrak. Pemain muda semua Mas. Mengakhiri kontrak Bang? Oh berarti dia memang sengaja dia mengakhiri kontrak di sini untuk pindah ke klub lain atau gimana? Mungkin seperti itu, kurang spesifik penjelasannya Mas Kim. Kalau 2 ini dipinjamkan. Siapa saja itu? Muhammad Bima, Iwan, Alfiansah, sama yang satu siapa ya? Yang Alfiansah yang akhiri kontrak. Itu kemana Bang? Kalau Bima itu ke Pekanbaru FC. PSPS bukan ya? Bukan, Pekanbaru FC. Oh beda. Liga 2, Liga berapa? Liga 3. Kayak Liga 3. Terus Kadelis Davin, penjaga gawang Persika Karanganyar. Oh, Karanganyar Liga 3. Nah, Liga 3 semua. Karena kan ini kan dengan peminjaman ini kan harapannya kan mereka itu bisa dapat menit bermain lebih Pak, dan bisa mendapat posisi di tim inti. Karena kan di PSS Sleman sendiri kemungkinan kalau mereka tetap bertahan mereka akan minim menit bermain. Karena kan tahu sendirilah skuad PSS sekarang ini seperti apa, kita tahu sendiri semua. Pak Nanto, kalau gambaran kita memang nggak banyak mendengar ya siapa-siapa pemain-pemain di klub lain ya, mungkin yang agak menarik mungkin Persiba Balikpapan. Kalau Pak Nanto melihat apakah sejauh ini skuad PSS Sleman dibandingkan dengan peserta grup timur itu yang paling wah atau sebelum masih ada? Ya bisa dikatakan ini paling siap lah mungkin. Kalau siap ya wah sih belum ya gitu kan. Wahnya ini dari sisi apa dulu nih Pak? Kualitas mungkin. Kualitas pemain ya. Saya pikir tim-tim ini sekarang mulai merata ya. Jadi kayak Persela gitu kan. Persela ini kan banyak yang pemain naturalisasi kalau nggak salah ya. Siapa Beto juga kelihatannya masuk situ. Terus kemudian ada lagi siapa yang pemain Brasil Fabiano kalau nggak salah. Ya mungkin dikoreksi kalau nanti ada kesalahan. Saya juga nggak hafal, cuma ada beberapa pemain-pemain bekas Liga 1 juga yang masuk situ. Fiskara juga naturalisasi sekarang juga kan. Indonesia udah. Dia udah naturalisasi itu. Dan dia juga menambah beberapa materi pemain dari lokal gitu kan, dari bekas Liga 1. Terus kemudian yang paling keras apa namanya usahanya ini kan Persipura Jayapura. Ya kan, Persipura ini mencoba mengembalikan marwahnya dia gitu kan, sebagai salah satu tim elit di percaturan sepak bola Indonesia. Jadi sekarang ini kelihatannya tim ini yang paling serius ini. Belum lagi Barito. Kalau lihat ukurannya mungkin Pak, ukurannya apa ya, levelnya PSS ini hampir sama dengan Barito. Perbandingannya Pak, Barito itu banyak mempertahankan pemain musim lalu. PSS juga sama. Ya kan. Jadi sama-sama mempertahankan pemain yang ada nih. Mayoritas hampir sama, kerangka timnya juga hampir sama. Cuma beda pelatihnya. Kalau pelatihnya Barito
Teko. Kalau ini pelatihnya sebenarnya kan juga Hustra kemarin pegang PSS, ini dilanjut. Nah si Teko ini baru pindah dari Bali gitu kan. Nah, ini juga punya apa? Teko ini WNI ya Teko ya. Teko ini. Jadi Teko ini hokinya itu di Liga Indonesia itu cukup bagus. Iya. Ya kan. Nah, dia di 2 kali kan bawa Persija itu juara gitu kan. Bali. Kemudian Bali United itu juga juara. Kalau nggak salah Bayangkara pernah, saya nggak tahu. Bayangkara pernah dilatih Teko nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dua klub itu ya. Bali Jakarta. Bali Jakarta itu. Nah, ini yang seharusnya harus diwaspadai sebenarnya. Nah, Barito ini kan juga persiapannya di kita jarang terdengar ya, Bung. Iya, Pak. Iya. Meskipun anunya apa namanya TC-nya itu di Jogja. Kalau Barito itu langganan TC di Jogja memang. Persela itu juga beberapa kali TC di Jogja. Kandangnya kemarin juga di Jogja. Iya, di Jogja terus. Ya. Nah, ini Barito ya. Barito. Nah, sekarang kan stadionnya udah jadi ya. Ya. Jadi nanti main di Banjarmasin. Ya, secara kultur dua tim ini baik Barito maupun Persipura ini sebenarnya punya sejarah yang panjang ya sebagai tim elit lah di Liga Indonesia. Jadi upayanya mereka naik ini benar-benar serius gitu kan. Nah, yang lebih mengerikan lagi kan cuma hanya 2 ya di masing-masing grup yang nanti berhak untuk apa, yang juara grup ini lolos langsung, runner up ini harus tarung lagi di perebutan juara ketiga ya. Posisi ketiga untuk lolos ke Liga 1 musim depan. Berarti kan harus ada tim mantan Liga 1 musim lalu yang harus bertahan di Liga 2. Ya. Sementara di grup timur ini ya, Bang ya. Itu kan ada PSIS Semarang juga. Ya. Kemudian Deltras juga masih ada gitu kan, Deltras. Terus ini yang lagi agak naik ini kan yang Tornado itu apa Bang namanya? Kendal Tornado itu. Kendal. Oh. Ya, Kendal ada juga ini. Dari Jawa Tengah berarti? Jawa Tengah. Oh, Kansa di sana. Oh. Ya sebelahnya apa namanya Bang? Sebelahnya Semarang ya. Kendal ini kan. Jadi ya ini nanti derbynya Jateng ada Kendal sama PSIS gitu kan. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Jadi belum lagi tim-tim lain yang jarang kita bahas ya. Ini kan banyak tim juga. Sulawesi ada, Sulawesi itu. Sulut masih ada Bang. Sumsel. Palu. Persipal Palu. Terus kemudian ini Persiba Balikpapan. Nah, itu legend juga itu. Itu juga punya sejarah di Liga 1 lah. Jadi memang agak berat sih di Liga di grup timur ini. Ya, apalagi PSS juga kena sanksi juga ya. Sanksi awal-awal lah. Ya mungkin klub baru PSS ya yang langsung kena sanksi ini ya. Iya, Pak. Tim-tim lain nggak ada ya. Ya mungkin kelasnya ya kalau dikatakan elit ya pasti elit lah. Mayoritas pemainnya juga bertahan ya Pak ya. Ya Tokantin masih, kemudian Pak Kleberson. Terus Pak Rudini juga sudah mulai pulih. Ya. Rico juga di situ ada, Terence juga ada, Tahir juga masuk itu, Tokantin juga. Ya yang jelas tim lain pasti mewaspadai lah. Ketar-ketir. Iya, ketar-ketir juga menghadapi PSS Sleman ini. Meskipun di pramusim juga ya so-so aja lah. Kadang menang, kadang kalah ya Bang ya. Tapi kan kita juga sekarang nggak bisa jadi pijakan kok. Nggak bisa. Iya kan. Pelajaran dari PSIM ini benar-benar membukakan mata kita lah. Saat tim-tim beberapa pihak menganggap bahwa PSIM ini nanti akan sulit bicara gitu ya. Karena precisionnya juga cukup prihatin. Tapi ternyata gebrakannya juga cukup oke gitu. Meskipun ini baru 4 pertandingan. Ya tapi apapun ya ini memang sekarang mulai berubah. Jadi precision ini nggak bisa dijadikan patokan. Mungkin itu Pak. Ya. Ngomongin soal precision masih katanya akan ada lagi uji coba ya PSS. Nggak ada. Oh iya ini break ini ya. FIFA MSD ya. Pemain diliburkan apa tetap latihan ya Bang? Tetap latihan Mas. Latihan. Tapi latihannya intensitasnya nggak terlalu. Kan nggak ada yang dipanggil kan? Nggak ada. Tapi intensitasnya nggak terlalu tinggi sih. Siapa? Dion nggak dipanggil. Nggak jadi, masih cedera Mas. Masih cedera. Masih cedera belum sembuh. Berarti kemarin Dion ini dipulangkan bukan karena kualitasnya dia bukan jelek gitu, tapi karena memang
kondisi kebugarannya karena cedera ya. Masih belum pulih 100% Pak. Oh, masih belum pulih. Tapi sempat dia kan dipanggil kemarin. Sempat masuk dalam list. Tapi belum berangkat. Belum jadi. Belum jadi. Kemudian ada pencoretan itu salah satu 6 orang ya yang dicoret ya. Salah satunya Dion karena Dion ini cedera. Quadriceps. Oh, ini kira-kira pulihnya sampai kapan Bang Dion ini? Ini Coach Justra sendiri juga belum bisa memastikan Pak. Karena kan di dalam latihan sendiri Dion ini kan anaknya itu semangat betul. Kalau menurut Coach Justra ini semangat betul dan sangat mencintai sepak bola. Jadi ya setiap latihan Dion itu selalu hadir lah, hadir menemani, nonton. Dan kemarin kan juga saya lihat Dion itu udah pakai seragam, udah ikut latihan juga. Tapi Coach Justra ini tetap mengisyaratkan kepada dia tetap agar berhati-hati. Dion ini tetap masih dijaga lah. Bagaimanapun itu cederanya belum pulih 100% dan nampaknya Coach Justra ini juga belum bisa memastikan Dion ini akan bermain di laga-laga awal besok Pak. Karena mengingat cederanya ini masih belum bisa dipastikan akan sembuh dengan cepat. Dion latihan, kalau dia latihan ada yang memantau nggak, penangani gitu, latihan khusus sendiri gitu? Ada Mas, mesti yang itu cedera mesti cedera masih ada, kayak Mas Farudin kemarin juga ada, banyak Mas. Oh berarti Dion ini secara attitude ini bagus ya Pak? Oh sangat bagus. Dan dia meskipun dia cedera dia tetap datang waktu latihan ya? Meskipun nggak berlatih ya? Nggak berlatih mesti datang. Datang waktu uji coba pun dia datang kok. Datang nonton gitu. Bayar nggak Bang? Ono sama calo. Oh berarti memang dia memang sangat suka dengan sepak bola. Sangat suka sepak bola. Passionnya terhadap sepak bola ini tinggi. Sangat suka dengan sepak bola. Tidak hanya sekedar dia mengejar menjadi seorang pemain profesional untuk mengejar materi semata itu enggak. Dia memang sangat suka sepak bola. Sangat suka sepak bola. Penilaian Coach Justra seperti itu. Anak ini sangat suka sepak bola. Kadang dia di fisioterapi ini kan ya harus di fisioterapi. Cuman kan waktu sore ini kan Dion itu mesti selalu ada ketika di latihan di lapangan itu. Mesti ada. Oh dia berangkat sendiri atau diantar Bang? Apa bareng-bareng? Boncengin. Ada numpak motor dewe, ada numpak bis Pak. Oh naik bareng bis pemain gitu. Ada numpak motor dewe. Kok Putri? Ya cukup jauh ya Bang ya. Dari Wisma PSS ke apa namanya? Pakem. Omah PSS ya. Sampai ke Pakem. Sekarang di Yis kan memang gitu sih Dek Pak. Iya, Yis dekat di sini. Selain Dion nggak ada yang dipanggil ke U23 ya? Kopong. Hoki Caraka. Panggil Persita. Oh iya. Terus yang Garuda itu katanya ada Bang yang dari EPA itu. EPA ya Garuda gitu. Udah berangkat. Garuda United itu. Garuda United ya. Ini sudah berangkat ini. Udah Pak, udah. Siapa yang panggil Bang? Farisa siapa ya lali apa itu main Farisa Sudin. Untuk tim apa itu Bang? Timnas apa itu? Wah itu banyak ya Pak, piala apa ini? Banyak. Jangan-jangan dia main di Inggris kayak Garuda Select gitu. Iya, kayak hoki dulu. Kayak hoki dulu itu. Yang latih siapa? Dennis Wise. Ini akan turnamen AFC U17 Asian Cup sama FIFA U17 World Cup 2026. Farel Lukita Widodo. Itu tok yang berarti dipanggil timnas ya. Yes, posisi apa dia posisinya? Posisinya gelandang ya Mas. Apa nih kok menang kabeh? Apalagi Bang, ya kamu kan informasinya kan dari kamu. Dari kamu semua nih. Ya tekoni aku. Tidak ada event kan ini, kita susah juga ngamatinnya. Tekoni apa? Ya M Tahir, kemarin M Tahir pamit. Ya, lebu ada pamit. Balebal boleh kan istirahat atau balebal nak cara kampung. Cara pasti balebal. Gimana M Tahir gimana Bang? M Tahir sangat senang lah bisa bergabung dengan PSS Sleman. Sangat senang bisa bergabung dengan PSS Sleman. Artinya kan ya ning biak di PSBS biak kemarin musim ini kan tidak ada supporter ya di sini. M Tahir ini sangat senang. Katanya di Sleman ini antusiasme supporter ini sangat luar biasa. Kemarin ketika waktu launching dia kan sempat bermain dan mendapatkan atmosfer yang sangat luar biasa. Nah sebelum main ini katanya dia tuh menggigil Pak, orale adem panas. Nervous. Karena saking hebatnya atmosfer itu, jadi sampai menggigil itu. Ya sangat luar biasa menurutnya.
Dia bisa diterima dengan baik oleh supporter, oleh masyarakat Sleman, dia bisa diterima dengan baik. Dia sangat senang lah, sangat bangga bisa gabung di PSS Sleman ini. Terus untuk persaingan kalau ini Coach Ansari, Coach Ansari ini tetap akan mewaspadai semua tim di grup timur ini tetap diwaspadai, walaupun skuadnya ini sudah terbilang sudah siap 90%, tapi tim pelatih ini tetap mewaspadai lah, tidak boleh meremehkan tim-tim lain, karena kan banyak sekali tim-tim yang hebat ya di grup timur. Kita tahu sendiri grup timur ini banyak yang menyebut sebagai grup neraka karena dihuni oleh tim-tim hebat seperti Persipura, Barito. Grup neraka berarti sini setan kabel, Bang. Anak tanduk ya Pak. Jangan menyebut grup neraka. Ada yang bilang, grup apa berarti berat. Pak? Grup berat. Kelas berat. Kayak apa? Jahanam apa? Jahanam. Bahaya sini setan kabel. Sirotol mustaqim. Terus Bang. Nah, ini tetap mewaspadai semua Pak, tidak boleh pemain tidak boleh leha-leha, tidak boleh apa ya. Ini tetap digenjot terus. Tapi kalau dari Hustra sendiri, kira-kira dari selama ini pertandingan pre-season, kemudian terus persiapan, latihan itu sudah kelihatan Bang kerangkanya ini? Sudah, kerangkanya sudah. Kerangkanya sudah sih Pak, kerangkanya sudah. Yang kiper kira-kira siapa Bang ini? Fahri ya? Muhammad Fahri, tetap Muhammad Fahri. Lu kan ada yang senior juga kan, siapa namanya? Ega Rizky kok digeser Fahri, kenapa? Wah, kurang paham itu. Karena kan Fahri sendiri kan juga kemarin di beberapa penampilan uji coba kan ini kan kiper muda kan? Kiper muda, tapi didikannya PSS juga atau dari klub lain? Dari klub lain ya. Terus penampilannya sangat luar biasa. Mungkin hal itulah yang membuat Coach Hustra ini tertarik dengan penampilannya Fahri. Karena kan kemarin kan mesti menjadi starting 11 terus Pak. Fahri ini. Terus untuk belakang ini kuartetnya ini. Kuartet. Empat di belakang ini kira-kira siapa saja yang sudah kelihatan? Karena Nuri Sahin masih bukan Nuri Sahin, apa namanya itu? Nuri Karno di Narano Karno biyen syuting karo aku Nurli Karno. Syuting opo, Pak? Ya aku biyen Nuri sapa ya? Nuri Fasya, itu Nurli Karno. Nuri Fasya ini masih cedera Mas. Karena kemungkinan bek kanan ini akan diisi Muhammad Faris. Muhammad Faris yang musim lalu membela PSIM. Muhammad Faris. Terus Jamul atau Farudin? Kleberson dulu. Kleberson dulu. Terus Pak Jajang. Bukan Farudin. Mas belum. Belum. Masih Pak Jajang si bola tenis. Karena Coach Hustra ini menjuluki dia bola tenis Pak. Karena rambutnya yang hijau. Ini yang trik lah dia itu. Terus Pak Jajang, terus di sini Kevin Gomez. Udah pakemnya udah gitu ya. Pakemnya udah tetap ini kita ya. Pakem Binangun. Terus depannya dua Injay sama Dion. Bukan, Tahir dulu Mas. Tahir berarti digeser ke tengah ini ya Bang. Biasanya kan wingback kalau nggak salah itu. Tahir dulu sama ini apa namanya? Injay. Terus Injay gimana perkembangannya Injay gimana? Tetap ngono kuwi kayak ditekoni perkembangan kabeh pelatih mesti berkembang tapi kalau saya lihat tapi nek saya lihat wis ya tetap style-nya tetap seperti itulah. Malas ngejar-ngejar. Ya ora males Mas, ini style-nya kata dhuwur to jangkung to pelalung. Tapi kan itu baru di pre-season ya Bang ya. Pre-season. Mungkin kan nanti di pertandingan sesungguhnya karakter dia atau penampilan dia kan bisa berubah. Iya kan? Ya kayak pemain-pemain lain kan mungkin saat pre-season ini kan biasa-biasa saja, tapi begitu masuk kompetisi resmi, nah dia sudah mengeluarkan yang kemampuan terbaiknya. Dia menjaga agar tidak cedera. Mungkin saja. Apalagi adaptasinya kan juga bagus. Karena dari Perancis kan terus ke sini. Dan dia sempat culture shock nggak, Bang? Enggak, dia santai aja di sini. Santai aja. Dia bisa beradaptasi di sini. Bisa, karena kan banyak teman-teman yang ikut membantu, Pak. Kalau saya wawancara itu banyak teman-teman yang mensupport dia juga untuk beradaptasi. Ya siapa tahu lah besok bisa nyolong petek mau tau. Nyolong petek yo. Nyolong petek iki ya ora ngerti sesuk nek apik ngono lho, Pak. Oh, jare nyolong petek. Terus siapa lagi tiga depan? Tiga depan di sini Terence kanan. Oh, bukan Rico. Bukan, Rico kiri Mas. Oh, Rico kiri ya. Terence tengahnya. Terus tengahnya paling si Relosa. Pemain muda karena kan untuk regulasi tuh Pak. Relosa itu. Terus
Kiri Iksan berarti nggak masuk ya? belum. Nanti kayak pengganti. Terus di sini apa namanya sih? Riko Simanjuntak. Strikernya Tokantin. Tokantin. Mas Dion gimana? Cedera Mas. Ya kalau fit. Kalau fit yo ning M Tahir iki mungkin. M Tahir digeser. Kalau enggak ya si Inja ini. M Tahir bisa jadi playmaker enggak? Playmaker ini nomor 10. Susah wae. Ini serba bisa kok dia. Kopong. Terus apa lagi, Bang? Yo kaya aku ini lho, aku wingi bal-balan adate ning ngarep dadi ning back. Mumet aku kan. Ya ora apa-apa Slobos aja jadi bek kanan kok. Jare versatile. Kopi iso nyanyi iso. Wah, seniman ya. Bal-balan dadi. Ya sekali-kali kowe dadi back ngoyak-ngoyak wong ngono. Geser pantat. Karo wong tuwa dikepot lewat. Aduh. Iya. Saya nanya Pak Nanto nih. Pandangan Pak Nanto ya. Taruhlah kita berharap PS Sleman salah satu yang masuk ke 2 besar. Kalau Pak Nanto lihat 3 nama besar di grup timur yang peluang chance-nya tuh bisa lolos menemani PSS di 2 besar siapa Pak? Yang pertama saya menyebut nama Persipura. Persipura, oke. Ya. Alasannya? Alasannya yang pertama kita nggak tahu nih. Ya kita asumsi saya Persipura ini tetap berkandang di Mandala. Iya Pak. Ya, sudah pasti ya. Sudah pasti berkandang di Mandala. Nah, kalau sudah pasti berkandang di Mandala, ini sudah ibaratnya dia mungkin bisa sapu bersih home semuanya. Kalau sapu bersih home ini berarti ada berapa klub tuh di sini, Bang? 9 klub. 10 suwe 9. Ya, berarti kalau dia bisa ambil 9 home, itu kan berarti kali 3, 18 kan. Kali 3 9 27 ya. 27 ini sudah angka yang cukup aman untuk meraih nomor 2 gitulah. Nah, kita hitung-hitungannya kan ya hitung-hitungan bodon gitu aja. Nah, sekarang kemudian berhitung lagi mereka pasti akan curi kemenangan di away dan ini bukan sesuatu hal yang sulit bagi Persipura dengan materi pemain dan motivasi pemain yang saat ini bagus. Jadi Persipura itu sebenarnya secara individu permainan ya kualitas mereka itu nggak ada habisnya itu. Tim itu nggak ada habisnya dari sisi regenerasi sebenarnya. Tinggal bagaimana ini manajemen mereka atau klub ini mengatur tentang motivasinya pemain. Ya kan, dan juga tentang finansial klub lah. Kemarin kan dengar kita juga tim ini agak kesulitan tentang finansialnya, tapi sekarang kan berbeda gitu kan. Apalagi nanti main di Mandala, otomatis itu pasti pendukungnya akan banyak gitu kan. Pas beda dengan tim-tim lain asal Papua yang main di Mandala gitu kan. Mereka basis supporternya nggak terlalu banyak, tapi kalau Persipura itu dari dulu sudah luar biasa memang, fanatik juga mereka. Itu. Terus yang berikutnya mungkin yang akan digarisbawahi ya ada di situ juga pasti ada Barito. Kita nggak mungkin bisa mengesampingkan Barito, Pak. Nama Teko ya mungkin ya. Ya, nama Teko dan juga skuadnya lah. Skuadnya. Di situ kan masih ada beberapa pemain-pemain senior kan masih bertahan di situ yang menjadi pilar musim lalu gitu kan. Dan perubahan perubahan kepelatihan ini juga pasti dampaknya besar karena nama besar Teko ini nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu kan. Meskipun Teko nggak lagi melatih di Super League kan, dia terpaksa harus turun di Championship ini. Tapi ya kita harus pahami betul bahwa Teko ini apapun pernah membuat sejarah. Nah biasanya sepak bola Indonesia kan berulang itu sejarahnya kan. Pelatih yang juara itu kan juga tertentu aja itu saja sebenarnya kan berulang terus gitu. Nah kita nggak bisa mencoret Barito ini ya kan, meskipun kita tidak bisa juga memandang remeh di situ ada Persela Lamongan ya. Persela ini juga punya punya kemampuan untuk menyodok juga. Di situ kan ada Aji Santoso kalau nggak salah. Aji Santoso kemarin bawa PSPS Pekanbaru ya. Nah ini gerbongnya ini sebagian di bawah sana. Dan PSPS Pekanbaru juga kan kemarin lolos ke apa yang namanya itu? 8 besar ya. Yang bertarung dengan PSM juga kan. Nah ini punya punya pengalaman juga Aji Santoso ini kan.
Terus kemudian juga Persiba Balikpapan dan Palu gitu kan. Deltras. Palu ini tetap berkandang di Palu. Ya, Pong. Tetap bertandang di Palu. Ini letak lokasinya secara geografis ini juga cukup menjadi handicap tersendiri bagi tim tamu ya. Jadi ini perjalanan yang cukup panjang dan pasti nanti juga menguras emosi sama tenaga kan. Yes. Karena pertandingannya perjalanannya juga jauh. Itu Palu itu masih di utaranya. Sulawesi Utara bukan ya? Sulawesi kalau Kendari Sulawesi Tenggara, tengah apa saya lupa ini. Stadion Gawalisa. Sulawesi Palu. Pokoknya antara Sulawesi Tengah dan Tenggara lah. Ya, mohon maaf saya agak lupa ini dua-duanya ini. Karena geografinya jelek gitu. Aku belum tahu rono barang kan. Palu, Sula. Ini Palu ini beda dengan ini ya, dengan Sulut United beda ya? Beda, kalau Sulut United di Manado, Pak. Di Stadion ya. Kelabat kan. Kalau ini stadionnya beda. Persipal Palu ini juga punya gaya mainnya agak mirip-mirip dengan PSM Makassar. Dan kalau Sulawesi Tengah, Pak. Sulawesi Tengah ya, sorry. Jadi kalau saya kalau Tenggara itu Kendari gitu. Palu itu Sulawesi Tengah. Jadi Palu ini basic biasanya pemain-pemain yang mereka ambil itu juga nggak jauh-jauh dari binaannya PSM Makassar. Meskipun Persipal ini sendiri dari dulu ini juga punya roda pembinaan yang cukup bagus. Witan Sulaiman itu kan juga dari Palu, ya kan. Jadi mereka pembinaan pemain mudanya juga cukup bagus. Nah sekarang masuk ke Liga 2 ya, Championship. Nah tapi mungkin saat tim lawan akan home ke sana itu pasti akan menghadapi kesulitan. Tapi sebaliknya Palu saat akan home ke sini juga mengalami kesulitan juga gitu kan. Nah, ini yang mungkin menjadi plus minus lah ya. Dan juga Deltras ini juga kemarin itu juga menyodok juga ya toh. Kemarin kan juga cukup di beberapa awal-awal itu juga cukup bagus, tapi akhirnya di penghujung kompetisi mereka anti klimaks gitu kan. Itu. Nah sekarang masih ada Persibo Bojonegoro enggak? Siapa sih timur itu, Bang? Jawa Tengah siapa selain PSIS sama Kudus, Persibo Kudus. Nah, kita malah lupa Persibo ini ya, nasibnya gimana kemarin tuh? Monggo. Kot Kaudi ya? Iya, Kaudi gitu kan. Bojonegoro Grup Barat. Kayaknya Grup Barat kayak Mas. Enggak ada ini di sini. Enggak ada. Persijap tau Kaudi kemarin. Iya, terus baru kita Persibo apa Kabo kan ya? Pak Kaudi ya PSIS loh. Saiki PSIS. Kan bar Persijap kan yo ning ndi Persibo apa Persikabo kan? Persibo. Malah. Kemudian yang main di sini di AU ini kan. Kita nggak tahu apa Persibo. Tapi Persibo nggak ada di situ. Nggak ada ya. Mungkin dia turun ke Liga 3 mungkin. Ya mungkin Pak. Ya mungkin ya. Kita juga nggak mengikuti kali. Jadi ya itu Pak, dan kita juga nggak boleh melupakan tim lain kayak Persiku Kudus gitu kan. PSM kemarin juga agak kesulitan di Persiku Kudus ya. Iya. Waktu away ke sana ya. Nah ini juga salah satu tim yang cukup alot juga gitu kan. Belum lagi nanti tadi itu Kendal. Tapi kalau dari 3 itu yang kalau ditanya ya saya sudah pasti menyebut Persipura, Barito sama PSS lah. Masa kita nggak menyebut PSS gitu kan? Ya apapun yang terjadi. Sudah ini Pak, sudah kita kunci, ya. Sudah dikunci ya. Berarti tinggal 2 ini. Ya udah, saya Persipura sama Barito. Itu. Di mana nasib Pak Kaudi ya dengan PSS ya, Bang? Ya nak Kaudi kalau saya pribadi ya, kalau kan temanmu. Kalau secara kualitas saya tidak meragukan lah kualitas Kaudi untuk melatih ini seperti apa. Karena waktu di Persijap kemarin ya kita tahu sendiri awal-awal bisa langsung mentereng toh waktu dulu di Liga 2. Persijap kemarin juga diuji coba melawan PSIM juga, mereka juga solid lah, timnya juga udah solid walaupun tidak ada pemain asing, tapi secara permainan PSIS nggak ada pemain asing. Belum kemarin. PSIS ada ini, sudah datang kemarin waktu lawan PSIM dulu Mas, tanpa pemain asing, pemain-pemainnya itu solid, saya lihat solid. Nah, ini Coach Kausri kalau saya ya tetap harus diperhitungkan. Ya memang ya kita kan mengenal secara pribadi lah. Dan kita kan sering ngobrol juga. Dan kita tahu filosofi permainan yang dianut oleh
Coach Kahudi seperti Anda kan kita mungkin lebih tahu dibanding teman-teman pengamat yang lainnya, karena kita bersentuhan langsung dengan dia hampir setiap minggu kan kemarin. Jangan 1 tahun dan kita sering bertukar pikiran kan dengan jadi memang Kahudi ini punya apa ya, dengan PSIS-nya ini punya kelebihan lah. Kelebihannya Kahudi ini bisa membangun tim yang apa adanya. Jadi materi pemainnya itu biasa-biasa, bisa dia ramu menjadi tim yang alot, maksudnya tim yang agak sulit untuk dikalahkan gitu kan. Dan ini terlihat kok di musim lalu. Di musim lalu kan dia antar Persija di paruh musim menjadi apa ya, juara grup kalau nggak salah ya. Sebelum dia diberhentikan kemudian dilengsarkan kemudian dia pindah ke Persibo itu kan. Tapi di Persibo ini kan karena ada faktor non teknis sehingga nggak bisa lanjut ke babak berikutnya waktu itu. Nah ini yang sebenarnya orang ini kadang juga tidak melirik kemampuan dari Coach Kahudi. Memang ini sebenarnya salah satu apa ya, pelatih muda yang punya filosofi melatih yang cukup oke lah. Simple gaya permainannya Kahudi ini kan simple sebenarnya, nggak banyak teknik gitu kan. Kalau Kahudi sendiri bilang itu kita main bola ya simple, nggak usah merepotkan diri sendiri. Itu kan yang sering diomongkan sama beliaunya ini. Nah nanti di tangan PSIS ini waktu pre-season kemarin ini juga cukup mentereng loh PSIS. Beberapa kali juga cukup mendapat hasil yang memuaskan. Meskipun kalah dengan PSIM Jogja 1-0. Tapi levelnya itu kan level beda level Super League dengan Championship gitu kan. Jadi ya mungkin ini sebuah prestasi sendiri meskipun kalah ya. Tapi kan performa dari PSIS ini juga nggak ngisi-sini gitu loh. Dan mayoritas kemarin waktu lawan PSIM itu kan juga pemainnya lokal semua ya Bang. Dan banyak pemain muda. Nah yang jelas nanti kalau berhadapan dengan PSS, Kahudi ini juga punya motivasi tinggi gitu kan. Ya, Kahudi ini kan juga dibesarkan oleh PSS Sleman sebenarnya. Sebelum dia memperkuat PSIS Semarang juga. Ya, jadi dua klub ini yang sebenarnya oleh Kahudi ini juga punya ikatan sejarah bagi dia. Ya ini pasti dia juga nggak main-main kalau nanti ketemu dengan PSS. Pasti ada motivasi yang lebih tinggi dibanding dia ketemu dengan tim-tim lain gitu. Nah ini yang menjadi salah satu kendala juga nanti kalau ketemu PSIS. Karena Kahudi ini kan tahu betul gaya mainnya PSS seperti apa gitu. Dia tahu betul meskipun PSS sekarang gaya mainnya udah ditangani pelatih yang berbeda dibanding waktu dia masih main di sini, tapi dia kan secara sejarah masih tetap tahu lah karakter tim ini mau kemana kan tahu gitu. Ya ini juga cukup diperhitungkan juga. Tapi mohon maaf ini kan penilaian ya, kalau saya diminta ya kita coba menyebut 3 tim itu di atas itu tanpa kita merendahkan tim lain. Gitu aja. Kan peluang. Ya Bang. Ya prediksi kita kan nggak selalunya benar karena kita bukan dukun. Dukun aja sering kalah. Ya itu. Mana Bang? Mana tahu Mas? Mana tahu. Yo asik, semua pemain juga saya wawancara ketika. Oh ya, kamu udah wawancara pemain muda siapa? Itu maksudnya semua pemain baik muda tua itu ketika masuk di grup timur ya mereka juga sangat mewaspadai betul tim-tim itu Mas. Boas masih di Jayapura nggak sih? Masih. Jayapura. Jadi Boas itu nanti main bersama dengan anaknya bekas rekan satu timnya. Anak-anaknya pemain Persipura ya yang dulu-dulu itu sekarang main bareng Boas di Persipura. Ini yang unik gitu loh. Tapi sosok Boas ini memang tidak bisa dilepaskan dari Persipura. Dan dia menjadi salah satu panutan, salah satu pemain yang menjadi begitu dihormati Boas itu di Papua, terutama di Persipura itu sangat dihormati. Dan bahkan di Indonesia sampai sekarang pun juga Boas ini sangat dihormati kok di sepak bola Indonesia. Itu sudah berapa itu ya? Hampir 40-an lebih gitu mungkin. Tapi ya mungkin dia nggak akan hadir secara fisik, maksudnya fisiknya nggak lagi seperti dulu. Tapi kan keberadaan Boas di tim ini
ini akan membangkitkan motivasi pemain-pemain yang lain karena dia legend gitu. Ya itu nggak bisa kita pungkiri lah. Boas ini memang sosok yang benar-benar benar-benar luar biasa, yang pemain istimewa lah yang pernah dimiliki oleh Indonesia sebenarnya. Edward Ifak Dalam. Ya mungkin akan berperan kayak Kim ya Pak ya, walaupun walaupun akan masih prioritas sebagai pemain posisinya, tapi akan tetap mendukung baik di luar dan di dalam lapangan loh. Kim kan juga seperti itu, semangatnya itu akan mendukung penuh tim ini baik di luar walaupun atau di dalam lapangan. Semua pemain akan dimotivasi oleh dia. Nah terus ini kan Mas Kim ini sudah definitif sebagai manajer tim ya Bang? Sudah. Apa yang dia lakukan pertama-tama setelah definitif kemarin katanya? Ya iya Pak ya, maksud saya kan dia tetap memprioritaskan diri sebagai seorang pemain Pak. Gitu ya. Dia udah statement, saya tetap prioritas sebagai seorang pemain, tapi kalau dimintain tolong untuk menjembatani antara pemain tim pelatih, nah itu perannya di situ, menjembatani pemain dan tim pelatih. Berarti yang ngurusi akomodasi, ngurusi ada sendiri Bang? Kayaknya ada sendiri. Ada asisten manajer lagi. Asisten manajer ya dulu ada Pak. Jadi manajer juga punya asisten manajer gitu kan. Banyak kebuk jabatannya. Asisten pelatih, asisten manajer. Bahkan dulu ya waktu waktu tahun 2005-2006 waktu zamannya sepak bola Indonesia ini baru berkembang ya. Itu manajer itu dipilih sosok yang punya nama. Iya, tapi dia cuma dipatok sebagai jabatan manajer aja. Yang kerja itu wakil manajernya. Ada itu Pak. Sampai yang ngurusi teknis tetek bengek itu sampai terkait tentang kontrak, terkait dengan tiket pesawat, terkait dengan akomodasi dan lain, asisten manajernya. Bahkan ada yang namanya sekretaris manajer waktu itu. Saya masih ingat ada yang namanya sekretaris manajer itu. Jadi ada manajer, ada wakil manajer, kemudian sekretaris manajer. Wakil manajer ini orang figur top di daerah itu. Wakilnya figur top juga. Nah, orang pemerintahan, bukan. Yang kadang ada orang pemerintahan juga. Karena pengusaha. Yang jelas pengusaha. Pengusaha dan orang terpandang lah di situ. Kalau enggak dia tokoh masyarakat lah di situ. Nah, wakilnya ini pengusaha. Ya toh. Sama-sama sibuk. Tapi kan orang melihat di situ ada Pak ini sama Pak ini. Yang kerja sekretaris manajernya. Ada dulu, saya ngalami sampai saya itu nulis berita itu apal sekretaris manajer tim ini ya kan. Sampai saya itu sama pimret saya waktu itu ditanya, kamu kok nulisnya komentarnya dari sekretaris manajernya gitu kan. Bos saya ini nggak paham gitu. Saya ngomong gitu kan. Kalau saya tanya sama manajernya itu nggak tahu sepak bola malah gitu kan. Dia taunya nyari duit bos gitu kan. Oh begitu ya. Iya. Ya coba kamu tanyalah ya. Ya sudah, saya berulang kali nanya dan orangnya juga nyarep tekok masalah bal-balan ojo karo aku ya Mas. Karo Mas Kai. Itu seperti itu dulu sekretarisnya. Nah sekarang berbeda gitu. Nah sekarang kan eranya ini berbeda, manajernya itu benar-benar manajer profesional. Contoh kayak PSIM itu manajernya kan Rasi ya, profesional gitu. Dan kemudian manajer tim-tim lain juga profesional semua. Nah ini sekarang dibalik malah manajernya ini benar-benar tahu tentang teknik, yang tetek bengek masalah finansial segala macam ini diurusi sama orang lain. Ini kebalik. Tapi ada yang dulu nggak ada, sekarang ada, cuma ada di PSS. Manajer teknis. Itu luar biasa itu. Manajer teknis. Iya, luar biasa itu. Kodustra kan? Biasa emang ya, harus mau tidak mau seperti itu Mas. Dan itu nggak melanggar ya Pak? Boleh ya? Sampai detik terakhir nanti waktu kick off itu juga masih oke ya Pak? Ya ini belum ada peringatan apapun Pak Surya. Belum ada. Tapi nggak tahu lah kemarin besok akan seperti apa ya. Ini juga belum saya konfirmasi. Kemarin waktu launching tim itu Kodustra itu tidak mendampingi di bench. Nah itu besok ketika kompetisi berlangsung itu apakah beliau akan mendampingi teman-teman pemain di bench atau tidak, ini belum terkonfirmasi. Tapi harapannya sih dengan jabatan baru itu Kodustra ini tetap bisa di bench.
Nah, iya tapi apa ya namanya, kalau misalnya PSS sudah memutuskan seperti itu, manajemen sudah memutuskan itu ya, klub sudah memutuskan seperti itu, otomatis klub sudah pasti sudah koordinasi juga dengan ALI klub. Nggak mungkin lah, ya kan? Ya. Dan karena ini kan menyangkut kontrak juga. Ya. Coach Sustra kan mungkin dikontrak lebih dari 1 musim, setengah musim kemarin kan, cuma beberapa pertandingan. Ya. Karena ini kan musim keduanya sebenarnya kan. Jadi nggak mungkin nanti diselesaikan itu gara-gara faktor nggak aturannya nggak bisa. Itu unik jadinya nanti itu. Apalah arti sebuah nama. Banyak bang, gitu. Aku ini orangnya jenenge diceluk piye coba? Jenengmu jahanam ora jahanam. Kopong jahanam. Arti sebelah nama, ya tetep banyak artinya. Orang kok jeneng diceluk piye coba? Ayo rame. Ya nama itu kayak judul itu loh. Judulmu itu sapa? Kopong. Kayak berita itu kan ada namanya. Judul itu kan nama berita sebenarnya, Bang. Iya, Pak. Itu ya. Terus apa lagi, Bang? Dari Mas Kim itu sekarang berarti dia nggak ngurusi yang masalah finansial. Enggak. Dia memang juga membantu tim tapi dari sisi hubungan dengan pemain. Menjembatani lah. Menjembatani. Terus Pak Leo terakhir bagaimana ini? Resmi sudah nggak di PSS? Enggak. Udah resmi nggak di PSS, kontraknya udah habis. Masa baktinya habis. Masa baktinya sudah habis. Masih kemarin lisensi toh sama ambil lisensi sama coach Endro Bawono. Coach manajer timnya Persiba Bantul. Kemarin di video call saya. Tahu-tahu di video call iki coach Endro kok video call aku ngomong. Apa? Ngajak podcast. Enggak, maksudnya halo lagi nanti nang omah coach iki arep nang PSS arep mahudan terus iki aku. Terus tahu-tahu dikasih Pak Leo, dia ketawa lihat aku. Wah. Berarti kamu friend ya sama dua orang itu. Iya. Karena kan setiap tempat dimanapun berada saya selalu membawa filosofinya Romo Sindu, Pak. Oh iya rasa. Kita berteman sudah lama, jadi apa-apa ini berteman ngono kan lho. Ngono kuwi ceritane. Terus apa lagi, Bang, terkait dengan materi pemain? Ini fix sudah nggak ada penambahan pemain? Nggak ada. Pencoretan pemain juga nggak ada. Nggak ada. Berarti berapa itu? Total pemain berapa? 30 Mas. Sekitar 30 sampai 31. 30. Berarti dari sekarang sampai nanti tanggal 12 ya. Ini nanti kick-off-nya tanggal berapa? 12. Kick-off-nya 12. PSS 15. Berarti masih ada 2 minggu. 2 minggu. Ini agenda uji coba sudah nggak ada. Nggak ada. Sudah nggak ada sama sekali ya. Berarti tinggal nanti pemantapan tim. Latihan sekarang lebih intens atau masih tetap seperti kemarin? Seperti kemarin, Mbak, kayaknya minggu ini ada liburnya 2 kali. Ada libur 2 kali. Latihannya sehari berapa kali, Bang? Nah, kalau ini kemarin saya dapat jadwal ini latihan Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis latihan lagi, Jumat, Sabtu latihan, terus Minggu libur. Itu sore semua? Sore semua. Di lapangan? Di YIS. Oh, di YIS. Nah, Sabtu pulang belum tahu. Nggak pernah di Purwo Binangun, Bang? Nggak pernah, Pak. Pakem. Kemarin kan Pakem terus karena kan kalau ini kan dipakai Suratin. Sama Purwo ini juga dipakai Suratin, ya mau tidak mau. Biasanya juga pernah di Purwo juga. Pernah, Pak, musim lalu di Purwo. Pagi karena Coach Mas Sule itu seneng pagi lah. Pagi di Purwo terus ada. Purwo itu tempat kita main kemarin ya? Ya oke, lapangannya itu oke gitu. Tapi nyamuknya gede-gede. Ada pasirnya malah lecet ya timbul ini. Ya gue pemain pro kok, protol. Pemain protol. Oke, terus untuk apa namanya tiketing, Bang, ini sudah ada belum? Kemarin kan ada can juga ini protes juga. Tiketnya larang gitu kan. Ini kemarin kan kamu sudah ketemu dengan manajer media officer yang baru, Mbak siapa? Bu Vita. Itu sudah ada pembahasan terkait tiket resminya nggak nanti? Belum bisa dikonfirmasi, Pak. Bu Vita ini dari kemarin itu saya lihat Bu Vita ini sangat sibuk bertemu dengan banyak orang kalau saya lihat. Dan Bu Vita ini belum bisa dikonfirmasi. Ya besok lah. Semoga saya bisa. Bu Vita ini saya juga baru colong-nyolong kapan waktu longgarnya Bu Vita untuk bisa mengobrol dengan beliau. Karena kan kalau beliau ini luang itu beliau ini biasa ikut di lapangan, Pak, mendampingi tim di lapangan. Nah, akhir-akhir ini beliau itu jarang karena beliau itu kayak keluar kota terus. Kemarin kan juga ikut pertemuan dengan
LIB juga terkait dengan media officer itu. Nah, kayaknya masih sibuk berkecimpung di situ Pak, di Jakarta. Tapi nggak jauh beda kemungkinan waktu launching itu ya Bang ya? Apa ya Pak? Harga tiketnya itu? Ya kemungkinan akan ada penyesuaian lah Pak, akan ada evaluasi lah. Mengingat kemarin kan banyaknya badai protes dari teman-teman supporter. Kemungkinan kalau saya lihat akan ada evaluasi terkait itu. Terus prosedur penjualan tiketnya nanti seperti apa? Jalurnya itu seperti apa? Apa seperti musim lalu atau seperti apa gitu? Ya kemungkinan akan seperti waktu launching tim. Akan bisa melalui via komunitas sama via online. Komunitas berarti lewat supporter itu ya? Supporter, teman-teman BCS supporter, itu BCS ya. Itu ada kuota sendiri setiap pertandingan? Ada. Tapi di pertandingan, 2 pertandingan ini juga nggak ada supporter kan yang datang nanti kira-kira. Untuk jadwal pemakaian lapangan Bang, bentrok nggak kira-kira dengan PSBS pihak itu? Kayaknya tidak Pak. Tidak ya? Kayaknya sudah dikomunikasikan dengan operator liga. Karena kan ya ini kan kalau saya lihat PSS Sleman ini waktu di kandang ini malah sering ini malam. Sering main malam malah. Ada jadwal sering malam. Besok kan pembukaannya kayaknya malam juga. Dan mainnya kayaknya weekdays ya. Weekdays. Senin itu. Senin, Minggu Kamis itu. Enggak mungkin Minggu dong, Minggu kan Super League 31. Oh iya. Apa Kamis mungkin? Kalau saya mau Senin sama Kamis nih. Senin sama Kamis gitu. Kayak wong poso. Iya. Ya kowe poso. Kalau enggak Senin, Selasa. Senin Selasa apa Minggu Selasa? Minggu Senin. Kemarin PSM itu kan jarang main hari libur ya Bang. Iya. Ini banyak kan hari Sabtu ya Pak. Oh, hari Sabtu. Senin ini yang pertama besok. Senin besok. Berarti nanti bisa bentrok dengan Superliga Bang. Ya, Superliga kan ada waktu main hari Sabtu juga ya. Iya. Nah, mungkin ya nganu Pak, maksudnya pas waktu Minggu itu, waktu Sabtu itu mungkin biak ya pas mainnya Minggu nungguin terus. Tapi kan nanti preskonnya itu biak pagi, PSS sore gitu. Ya nggak bisa Bang kalau misalnya Sabtu PSS main. Ya. Kemudian Minggu dipakai oleh biak. Ya nggak mungkin. Karena apa? Kan ada sesi training official training. Official training bukan TC. Oh iya Deng. Ya kan. OT Deng. Operational training kan nggak mungkin nanti dipakai karena sehari sebelumnya dipakai oleh tim lain kayak Liga 2 ini. Iya. Kan paling nggak harus ada jeda waktu 3-4 hari. Iya Pak, bener Deng. Iya toh. Karena nggak mungkin nanti tim, kan syaratnya seperti itu, harus ada official training. Iya. Mencoba lapangan dulu itu kan. Sama conditioning pemain-pemain di situ lah gitu. Iya. Terus apa lagi Bang? Ya apalagi ya? Aku gitu tekoni wae. Ya iya ini tanya saya Ya, lah. apalagi nanya apalagi. Kamu kan 2 minggu ini kan selalu bergelut dengan teman-teman PSS gitu kan. Bergelut Dengan PSS. Nah, selain yang cedera Dion, ini kondisi cederanya Mas Fahrudin ini sudah pada tahap apa? Ini kan sudah hampir 3 bulan lebih ini. Sudah berangsur membaik kok Pak. Membaiknya gimana? Membaik udah ikut, ya sudah setiap hari udah di lapangan terus. Tapi belum bisa tampil. Belum bisa. Dia harus operasi atau gimana kemarin? Kemarin udah operasi Pak. Oh, operasi dia. Pasca operasi ya dia. Pasca operasi. Operasinya itu waktu kan kemarin kan mengakhiri musim lebih cepat. Iya, nah itu langsung operasi. operasi. Acel. Nah itu langsung operasi. Berarti dia sempat mengalami operasi ya, lama penyembuhannya. Kayak Kim itu kan juga 1 musim itu sampai. Iya. Habis operasi itu. 1 musim nggak ikut main tuh. Tapi Kim di dalam dalam skemanya Husdra ini sering dimainkan nggak Bang waktu pre-season ini? Kim? Sering Pak. Sering ya 15 menit akhir. Dia posisinya di mana? Tetap seperti dulu atau ada gelandang tengah gitu. defensive midfield. Kayak si Valente kalau di PSM. Nah, iya. Jadi posisinya Kim masih seperti dulu. Masih seperti dulu. Oke, itu berarti ini Kim sudah pulih, tinggal Fahrudin yang masuk penyembuhan sama Dion. Ya. Dion nggak perlu operasi Bang kelihatannya. Fisioterapi. Ya, alhamdulillah nggak perlu operasi ya. Masih bisa disembuhkan. Nah, kira-kira dari estimasi Coach Husdra ini, Dion ini bisa tampil di pertandingan keberapa Bang kira-kira? Mungkin 4-3-4. 3-4 dia baru bisa main. Berarti 2 pertandingan awal dia nggak bisa main itu. Kemungkinan seperti itu. Makanya mungkin Husdra narik si
terakhir itu ya. Terakhir. Untuk menggantikan posisinya Dion ini. Iya, kemungkinan seperti itu. Nah di striker ini hanya satu, Tokantin sama Mofu. Irfan Mofu. Kondisi Irfan Mofu di beberapa pertandingan persahabatan kemarin, ini dia juga sering tampil. Terakhir waktu lawan kemarin launching tampil juga. Tampil ya. Selalu dipasang, Pak. Selalu dipasang. Ini, ya. Di menit-menit akhir selalu dapat menit dia. Bahkan dia sempat mencetak gol kemenangan lawan apa itu ya, Bang? Lawan Biak ya. Jadi satu-satunya gol yang dicetak oleh siapa namanya Mobu ini. Oke. Kalau pola latihan apa Pong yang diberikan Pong tiap hari? Pola latihan. Yang di drill, yang difokusin apa? Pola latihan seperti biasa lah, fisik. Terus taktikal. Ya biasa main piro-piro kan lo. Tapi ini unik ya. Kalau tim lain kayak PSPS itu sempat dia lawatan gitu kan. Terus kemudian PSIS kemarin juga sempat di Jogja. Kemudian sempat di Magelang main dengan apa itu kan, PSM atau apa gitu kan. Terus kemudian Garuda Yaksa ini juga banyak ke Jawa Tengah juga. Kendal Tornado itu ke Jakarta atau kemana gitu kan. PSS ini hanya ke Surabaya aja waktu pembukaan launchingnya Persebaya ini tak ya Bang ya. Selain itu nggak pernah dia punya agenda untuk try out keluar gitu. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Nggak pernah, di sini terus. Di sini terus ya. Bahkan lawan-lawannya yang datang ke sini kan. Iya, dan kebetulan mereka juga TC di sini, Pak. Nah ini kan masih ada 2 pekan nih, Bang. Ya. Berarti nggak ada nih untuk agenda untuk try out misalnya dengan tim dari Barat gitu pada detik-detik akhir menjelang kompetisi ini. Nggak ada, Pak. Sudah dipastikan nggak ada. Ya? Kemarin juga Sabtu itu bukan uji coba tapi internal game. Internal game sendiri. Internal game. Nah, kayaknya juga internal game seperti itu terus lah. Nggak beda berarti nggak beda sistemnya ya, nggak beda programnya ya. Nggak menggelar program di tempat lain. Mungkin hanya PSS saja loh yang nggak mana-mana. Cuma waktu pembukaan lawan Persebaya aja. Persipura kena TC di sini kan selama beberapa bulan itu. Tapi yang TC udah pada pulang Bang ya? Sudah pada selesai ya? Berarti tinggal PSS saja yang TC di sini. Tapi ada tim nganggur Bang. Yang libur juga PSIM. TC yang PSIM. Oh, libur internal. Ya nggak boleh kan, bukan PSIM. Ya kan. Kan bisa coba internal kan, main dies kan, latihan bersama. Apalagi Bang informasinya. Nah, sementara itu dulu aja. Oh iya. Apalagi informasi. Closing ceremony iki. Apa itu closing ceremony? Closing statement. Aduh, closing ceremony. Wah. Apa? Teman-teman setia podcast Radar Jogja, mohon maaf terkait kemarin saya ngomong akan menggelar diskusi soal sepak bola nggak jadi di Rumah Petro, nggak jadi karena kondisinya baru tidak kondusif. Ini sementara akan ditunda terlebih dahulu. Tapi yang jelas begini teman-teman, untuk para penggemar setia sepak bola di DIY ya khususnya ya, kami sendiri sangat berharap dari podcast Main Bola ini DIY ini akan menjadi kota yang benar-benar kota budaya, baik dari kotanya ataupun sepak bolanya. Kami berharap sepak bola di DIY ini akan menjadi budaya yang indah seperti kota kita. Jangan ada pertikaian, jangan ada huru-hara seperti itu, sehingga banyak tim-tim DIY ini akan menjadi barometer untuk sepak bolaan Indonesia. Balik lagi, kota kita ini kota budaya, maka jadikanlah sepak bola di Yogyakarta ini menjadi kebudayaan yang indah, yang enak dinikmati dan bisa menghibur banyak orang. Seperti itu Pak Nanto. Luar biasa. Kowe cocok jadi bupati kok. Kok Mbak, ndak sidak-sidak pantun. Bupati kok Belambangan. Enak jinggo karo dayun. Ya. Oke. Closing ceremony lah kowe. Ya. Ya, benar kata Kopong ya. Kita jaga sama-sama jaga kualitas Jogja lah. Sayang kalau sampai sepak bola Indonesia tuh berhenti gara-gara kerusuhan kan. Lagi PSM lagi on fire.
PSS on fire juga. Karena kan kami berharap di podcast Main Bola ini adanya derby DIY kembali Mas. Baik Persiba, PSS ini bisa, PSIM ini bisa satu kasta, dan ini akan menarik. Ini kan akan menjadi kebudayaan yang menarik. Ya walaupun kalau di luar itu ada kata-kata support fanatisme, seorang supporter itu melebihi agama, fanatisme beragama. Tapi ya sebagai kota budaya ini ya kita tetap harus berbudaya. Mikul dhuwur mendem jero, gemah ripah ladinawi, toto titi trentrem, projo taman sari. Kulon Progo. Bantul Pak Kulon Progo. Kulon Progo. Ya. Pak Ananto. Pak Ananto ada closing ceremony buatan. Enggak, saya enggak perlu closing ceremony. Closing ceremony bae. Ya, ini sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.